Shalom saudara sekalian, bisa berjumpa dengan IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab. 100% Kristen, 100% Indonesia. Sophie is the best way. Ada sebuah berita yang rame saat ini. Saya langsung saja ya saudara, supaya to the point, bahwa pasti ada yang bersorak-sorak ini ya. Akhirnya Pak Agama Yos Paul Sang sudah ditangkap oleh Interpol Jerman. Ini wajahnya ini. Tersenyum, tertawa jahat, biasanya ikonnya begitu. Dan di sini langsung saja ya, dikatakan bahwa Interpol Jerman langsung menangkap Rabu 21, Kamis 20. Ini aja tidak jelas. Jadi ini ada Priangan Timur News gitu ya. Terus ini juga ada apa katanya Pikiran Rakyat atau apalah. Di sini ada Zakat Online. Jadi kalau mau cari zakat jangan zakatnya begini dengan berita-berita seperti ini ya. Itu. Dan ini ya, polisi Jerman bergerak, ini dia. Polisi Jerman bergerak cepat dan akurat hingga Joseph Paul Sang tidak perlu menunggu waktu lama, bisa langsung ditangkap. Wah, dan ini ya langsung ditangkap katanya. Dan menarik lagi tadi dikatakan ini apa, rumah orang tua Joseph Paul Sang di Jawa ya, itu digeruduk. Nah ini dia. Tadi teman saya WA ke saya, wah Paul Sang ke Pak, gitu. Lalu saya berkata begini, jangan percaya berita purahan kampungan kayak itu, karena ini saya baru saja WA-WA-an, baru teleponan. Dan saudara, kita langsung konfirmasi saja ya. Tapi sebelum membahas kemurahan yang tidak penting itu, nasihat saya adalah dalam kondisi begini, bukan hanya masalah Paul Sang yang sedang viral saja, dalam segala hal namanya berita, terutama media, mass media begitu ya, konfirmasinya adalah carilah, bacalah, tontonlah media-media mainstream, nasional bahkan internasional gitu ya. Apa itu sudah bisa tahu ya, berita-berita news yang apa valid. Kalau yang cuma remeh-temeh begini, yang kampungan begini tidak penting. Apalagi mereka hanya mau cari dongkrak rating, itu tidak penting. Jangan biasakan untuk memberitakan hal-hal yang belum jelas. Kan firman Tuhan jelas, Yakub 1 ayat 16 ya. Yakub 1 ayat 19, hendaklah orang cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, termasuk lambat untuk firman dan seterusnya, dan lambat untuk marah gitu. Karena Tuhan ciptakan kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut untuk banyak melihat dan mendengar. Itu dulu baru ngomong. Hari ini luar biasa, kita akan membahas tentang topiknya gini, Paul Sang terus rame-rame menggugat Pancasila. Tadi ada yang sempat protes dengan saya di sebuah grup WA, kok Pancasila digugat. Nah itu ya, kalau belum jelas jangan protes dulu. Tapi saya ngomong, dengar dulu penjelasannya. Saya tidak sendiri, saudara. Bersama Kim juga live bareng di YouTube, Kesaksiani, Sahabat Tanpa Pagi, Kanur Ministry, Jugin Broadcast, dan Blessing You Channel, juga channel baru ini ya, Christine Natalia. Jangan lupa kunjungi, subscribe juga. Dan terus kiranya memberkati saudara sekalian. Nah, saya langsung bersama Paul Sang yang ditangkap di Jerman. Ini orangnya ada di sini. Shalom, Sang. Ya, silakan. Mana orangnya? Itu. Ini benar-benar Paul Sang atau orang yang diserupakan? Oh, diserupak, bukan ini. Diserupakan ini, nggak bener ini. Diserupakan. Ini penistaan terhadap Nabi.
Enggak, Iya. nggak bener lu nih. Masa nggak kumisnya jelek tuh? Eh, Kumisnya jelek ya, tuh, bukan. Lebih ke saya 26 kan jelek ya. ini, Ya, bukan. saya Kumisnya nggak jelek punya itu. kumis, masalah. Iya, kumisnya jelek itu. Waduh, nggak Paul, bener ini. sebelum kita membahas tentang topik kita nih, Paul, hari ini kita akan membahas tentang rame-rame menggugat Pancasila. Tetapi sebelumnya, apa nasihatmu terhadap berita-berita yang sekarang begitu heboh luar ajaib ya? Paul Sang ini bikin geger, bahkan bikin kegaduhan di dunia dan akhirat, bahkan secara dunia nasional dan internasional. Apa nasihatmu kepada para viewer dan netizen? Pesannya, belajarlah untuk punya kuping seperti Shrek. Ini ya. Iya. Maksudnya apa? Kalau dengar itu separuh-separuh. Dengar itu yang lengkap. Kupingnya dipanjangi. Kan? Itulah orang Indonesia. Kebiasaan orang-orang bodoh yang mendengar hanya separuh, lalu merasa taunya lebih daripada Tuhan. Ya toh? Taunya nggak tahu apa-apa, tapi rasanya Tuhan aja kalah tahu deh sama dia. Nah, itulah mental-mental orang beragama. Orang beragama itu tahu apa-apa, dia merasa lebih tahu dari Tuhan. Ya, bikin aturan kan. Padahal Tuhannya nggak pernah bikin aturan begitu, dia bikin sendiri aturannya. Lah masalahnya dengan orang kasus apa dengan masalah beragama di Indonesia. Ya termasuk orang beragama. Orang beragama memang begitu. Orang beragama, makanya memang seharusnya jangan beragama. Jangan beragama. Melanggar Pancasila, tidak. Pancasila bilang ketuhanan yang Maha Esa, bukan agama yang asa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Ya, itu dia masalah salah satunya ya. Kita sekarang masuk kepada topik kita ini. Ini istilah ini juga debatable ya. Rame-rame menggugat Pancasila, terutama menggugat Pancasila. Apanya yang gugat? Bukankah Pancasila itu udah fix di Indonesia ini? Menjadi pemersatu yang sangat valid, sangat ini luar biasa sebetulnya. Di negara lain tidak ada. Yang harusnya bangga ini. Siapa bilang di negara lain nggak ada, Pak? Brandnya tidak ada. Tetapi hidupnya lebih Pancasila daripada yang ngaku punya Pancasila. Contoh konkret. Misalnya, ke yang Maha Esa. Orang-orang di Eropa ini, mereka jauh lebih bertuhan daripada orang-orang di Indonesia yang beragama. Padahal orang di Eropa ini ngakuinya nggak beragama. Gereja kosong. Ya gereja mungkin kosong. Ya kamu datangnya Senin sampai Jumat ya kosong. Kalau datangnya ya penuh. Datangnya lockdown ya kosong. Satu gereja kapasitas 1.000 cuma bisa diisi 200 orang. Gereja kosong, iya soalnya lagi lockdown. Oh gereja dijual. Ya soalnya memang sudah tua gerejanya, mau diganti yang baru, pindah. Gitu ya. Loh iya, saya kan di Eropa, saya kan tinggal di sini. Saya kan ngerti. Terus kemudian kalau yang berpancasila itu kan beragama, Ahmadiyah dibakar seorang-orangnya, mampus dah itu pokoknya, dibakar masjidnya seorang-orangnya sekalian, ya kan? Nah kalau di Eropa masjidnya Ahmadiyah besar-besar, masjidnya Syiah besar-besar, masjidnya Sunni besar-besar. Orang Islam di Indonesia tidak bisa rukun. Kenapa orang Islam di Eropa bisa rukun? Orang Islam di Arab nggak bisa rukun, bunuh-bunuhan. Orang Islam di Indonesia bisa rukun, ya yang mayoritas membunuh yang sekte yang minoritas. Tapi kenapa di Eropa orang Islam semua bisa rukun? Artinya lebih bersila. Ya kan? Gede-gede loh masjidnya, dan mereka nggak boleh bikin masjid di mana, nggak boleh masjid. Boleh, yang penting jumlah orangnya nggak, izinnya yang benar. Ya kan, sama bikin gereja pun orang karismatik mau bikin gereja juga setengah mati, bisanya apa sewa.
Jadi bisa nggak orang Islam punya masjid tapi sewa gedung? Makanya di Berlin itu sekarang banyak yang tutup. Mereka sekarang ibadahnya di gereja. Selama lockdown, masjid-masjid bangkrut. Sedekahnya pun kurang. Kotak persembahannya itu. Ya. Nggak ada yang ngisi kan, karena lockdown kan. Akhirnya mereka maintenance-nya gede, mereka paksa masjid-masjidnya tutup. Masjid juga ini ya, sewa-sewa gedung. Akhirnya tutup. Mereka juga sewa, nggak kuat. Boleh nggak sewa? Boleh. Tapi kan nggak kuat sewanya, maintenance-nya. Akhirnya tutup. Masjid banyak tutup selama lockdown ini. Akhirnya sholatnya di mana? Gereja buka pintu. Beberapa gereja buka pintu, mereka disuruh sholat di gereja. Sila. Indonesia boleh nggak masjid buat gerejanya HKBP Jombang itu sekarang kalau dilarang, cuma dilarang, GKI Yasmin dilarang, oke. Ibadahnya diizinkan untuk paduan suara dan ibadah di Masjid Istiqlal atau di Masjid Agung di Jombang. Biadab, keparat, halal darahnya. Nah, kan? Beda banget. Lebih Pancasila, mana Eropa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana saya sudah cerita. Di sini imigran itu dilakukan dengan manusiawi loh. Di Indonesia imigran itu kasihan banget loh. Ya. Bahkan aja yang di Indonesia, buruh pabrik di Indonesia, hidupnya kasihan. Di sini imigran di sini hidupnya lebih enak daripada manajer bank di Indonesia. Oh, kok bisa? Lebih enak loh. Sekarang di sini orang setiap misalnya misalnya di Jerman misalnya nih, satu orang dikasih 300 euro, ya kan? Satu orang imigran. Kalau dia 4 dikasih 1.200 euro. Itu berapa juta tuh kalau berempat? Kalau dia anaknya 4, kalau dia anaknya 5 misalnya, suami istri ditambah anak 5, maka 300 dikasih 2.100 euro. Itu berarti 2.000 dikali 1.600, 32 juta. Oh, nggak ngapa-ngapain? Loh, cuman makan tidur saja. Gitu ya? Iya. Selama 5 tahun. Itu berapa lama ya? Selama 3 tahun. Terus diperpanjang lagi, mereka bisa diperpanjang lagi. Hebat kan? Mana yang lebih manusiawi? Orang kalau di sini misalnya ada tabrakan, cacat, ya kan? Kan? Maka dia nunggu di rumah. Dia juga cuma dapat 300 euro kurang. Mungkin lebih besar ya, kalau warga negara lebih besar. Imigran lebih kecil sedikit, kalau warga negara lebih besar. Tapi nggak beda jauh, cuma 20 atau 30 euro bedanya. Mereka dapat tunjangan dari pemerintah. Kalau dia punya anak 3, maka sama istri 1, maka dikali sama, hitungannya sama dikali. Manusiawi nggak? Manusiawi banget. Sampai dia bisa menemukan pekerjaan dan dicarikan. Saya ada satu teman orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Dia hidupnya gini, dia itu baru kolaps karena suami orang Jerman, dia kolaps. Kemudian dalam kolapsnya itu dia mengajukan bangkrut ke pemerintah. Di penjara nggak? Kalau di Indonesia begitu kolaps kamu di penjara. Kalau nggak bisa nggak kuat bayar bisi buat perkara, langsung perdata pun jadi pidana. Wani piro pokoknya. Ya kan? Itu kan selalu terjadi. Ya. Orang masuk ini penipuan, kasusnya 372, 374, padahal rata-rata itu cuma gara-gara kalah dagang. Kalau di sini enggak, kita datang sama pemerintah, saya rugi, saya kolaps. Nanti ada akuntan dari pemerintah ngitung salahnya di mana kamu. Terus, oke, ditanggung semua. Maka dia kan semua pemasukannya dia akan diatur oleh pemerintah dan dia bahkan dicarikan pekerjaan. Kalau kamu ngajukan kolaps selama berapa tahun kamu enggak boleh usaha sampai kamu bisa menyelesaikan keuangan itu, tapi bukan kita yang ngotot-ngotot tabrak sini, pemerintah yang akan membantu kita menyelesaikan keuangan itu. Dan kemudian dia mendapat tunjangan dari pemerintah sampai dia dapat pekerjaan, dan pekerjaan pun dia oleh Gemeinde itu nanti ditelepon. Ya, oleh Gemeindenya itu ditelepon, kamu ada ini nih, ada kerjaan nih, mau nggak nih? Sekolahmu terakhir apa? Sekolah saya terakhir gembala sapi. Nanti carikan tukang angon sapi. Terakhir apa? Gembala pitik, ya carikan pitik. Setelah apa? Gembala ayam, carikan ayam, gitu kan. Nah, begitu di sini dicariin. Misalnya saya mau misalnya nih, saya tunanetra.
kan nabrak Ya. dong, nggak bisa. Jalurnya tunanetra. Ya, dan gitu ya. difasilitasi. Bahkan kalau dia memang nggak bisa, nanti pemerintah memberikan tanggungan. Kalau misalnya cacat mental, Down syndrome, ditanggung oleh pemerintah sampai tua. Ditanggung oleh pemerintah, diajari kerja. Kalau di Indonesia Down syndrome, ya sial. Kalau di sini Down syndrome, saya pernah lihat suatu ketika ada satu supermarket besar ya, supermarket besar. Terus ada tim ininya, tim pekerjanya gitu ya, workernya. Nah kalau tim pekerjanya gitu, terus ada supervisornya pendek begitu. Terus saya lihat kan biasa kan, itu kan pandangan biasa kalau kita pergi ke mall apa supermarket kan itu pemandangan biasa. Tapi tiba-tiba saya tengok ada yang aneh. Si supervisornya matanya itu mongoloid. Berarti Down syndrome kan? Matanya memang ininya maju, ininya apa? Dagunya maju. Ada malformasi aja. Oh ini Down syndrome. Jadi supervisor loh di situ bisa. Gimana caranya? Ternyata diajarin. Bagaimana orang yang Down syndrome ini bisa berguna. Menarik ya? Wah, ini putus ya? Putus ya? Pak Herinya keluar. Pak Herinya tadi begini tim aja gitu, rasanya kok nggak percaya sama saya. Mungkin ya, dengan tampang nggak percaya gitu ngeliatin saya begitu tadi itu. Apa saking terkagum-kagumnya terus dia pindah ke Eropa aja mah. Eropa ya, saya juga mau Pak pindah ke Eropa. Itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Sekarang kita persatuan Indonesia. Tadi saya sudah ceritain orang-orang di sini bisa bersatu. Orang-orang Arab, orang-orang Eropa asli, orang-orang Tionghoa semua bisa bersatu di sini. Bisa cerita. Ada kampung Arab, tapi ada nggak konflik horizontal? Hampir tidak ada konflik horizontal. Bisa bersatu. Kenapa? Diajari untuk berbeda pendapat boleh. Permusyawaratan rakyat yang dipimpin, namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dalam permusyawaratan perwakilan. Mereka itu dibiasa untuk diskusi dengan keras, nggak apa-apa. Penistaan agama nggak ada. Pak Loncat, itu yang keempat Pak. Yang ketiga kan Persatuan Indonesia Pak. Ya tadi bersatu, mereka bisa bersatu. Bersatu, oke. Sini imigran hampir tidak ada konflik horizontal, nggak kayak di Indonesia. Dikit-dikit Cina bakar. Ini nggak ada, nggak begitu ada ngomong begitu, dia ditangkap. Yang ngomong Cina bakar. Kalau di Indonesia, kalau ada orang Tionghoa bikin salah, yang ditangkap siapa? Orang Tionghoanya. Kalau yang bikin salah orang Islamnya. Mereka toleransi bilangnya. Yang tangkap orang Tionghoanya yang ditangkap. Kayak Meliana. Toleransi katanya. Meliana ditangkap. Kenapa ditangkap? Apa Meliana salah? Tidak loh. Meminta toanya gereja, toa mesin jangan kencang-kencang. Keras. Kayak si artis Saskia hari ini kan. Oh iya. Bangunin sahur pakai toa. Iya, bangunin sahur pakai toa. Nah ini sama. Si Meliana kan nggak salah kan. Tapi kan judulnya kan diamankan. Ya kan? Nah kalau di sini enggak. Yang namanya diamankan, orang yang bilang, wah itu yang diamankan. Bukan si Meliana yang bilang bakar Cina. Nah itu yang diamankan. Nah itu yang namanya jadi itu mereka benar-benar bersatu ya. Jadi kalau ada yang sampai ngomong begitu, itu kalau bilang ada membujuk untuk membenci satu kelompok, itu hate speech. Nah kalau kemarin ada tuduhan ini, Paul hate speech. Sejak kapan saya suruh bunuh orang Islam atau suruh benci orang Islam? Lawang saya bilang kasih makan diakonia. Nah ya kan kalau kerakyatan tadi kita bebas bicara, debat yang keras. Nggak apa-apa, debat yang keras, tidak ada penistaan, boleh. Selama jangan ngomong, tak bunuh kamu, halal darahmu, tak cungkil matamu. Selama jangan bilang begitu, boleh. Ya kan? Terus apa lagi? Yang kelima, sosial. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tuh begitu adil. Orang yang bangkrut tadi, saya cerita balik lagi, dia akan mendapatkan kurang pinter, ya, dia akan mendapat support. Orang yang kurang untung, orang cacat,
support. Benar-benar keadilan sosial. Ya kan? Orang yang baru di PHK, dia akan mendapat support. Semua manusia diperlakukan dengan manusiaan, tapi juga berkeadilan. Jadi lebih Pancasila daripada Indonesia. Di Indonesia, kalau orang bangkrut, masuk ke penjara. Kalau orang yang cacat, mati aja. Jadi pengemis, digembel pun masih diuber-uber sama Satpol PP. Bingung kan? Apalagi coba. Nggak ada keadilan. Jadi apa sih ada Pancasila? Nggak ada Pancasila. Itu yang kita gugat. Makanya Nabi ke-26 ini saya bilang, saya ini Nabi Pancasila yang menggugat Pancasila. Luruskan manusia-manusia Indonesia agar kembali ke Pancasila yang sejati. Bukan Pancasila khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah bisa Pancasila, tetapi Pancasilanya mereka, dan itu mengerikan sekali. Digiring oleh Amin Rais, Indonesia Masyarakat, ya, dengan menyingkirkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya harus satu khilafah. Itu yang diusung oleh Pak Amin Rais. Masyarakat Madani kan begitu. Ya, saya baru muncul lagi nih. Anda siapa? Saya diserupakan. Oke. Soalnya tadi ada saya, sekarang kok nggak ada. Oke, lanjut. Ini ada Jukinsu juga, silakan. Udah sampai situ kan tadi. Kenapa lebih Pancasila kan sudah saya katakan tadi di Masila. Ternyata di Eropa lebih Pancasila daripada di Indonesia. Baik. Gitu. Nah, pertanyaan saya nih, Paul, atau Skevi sudah tanya tadi, saya kurang tahu ya. Belum. Nah, kalau menggugat Pancasila itu apanya yang digugat saat ini? Apa salahnya? Apa yang salahnya? Pancasilanya Indonesia menjadi Pancasila khilafah, bukan Pancasila yang benar. Pancasila khilafah ya berarti hukumnya bukan hukum pakai UUD 45-nya, tapi apa yang dipakai? Hukum Islamnya yang dipakai. Mengacu ke Piagam Jakarta itu ya, Pak ya? Iya, contohnya ya kan, suruh pakai jilbab di sekolah-sekolah. PNS suruh pakai jilbab. PNS suruh pakai pakaian santri. Loh, harusnya PNS itu disuruh pakai pakaian budaya, pakaian santri. Karena PNS itu kan ada yang bukan Kristen, ya kan? Tapi kalau pakaian budaya pasti semua bisa. Orang Manado bisa pakai pakaian Bali, orang Bali bisa pakai koteka, orang ya kan suka-suka mereka. Yang penting budaya Indonesia. Tapi kalau disuruh pakai pakaian santri, masa orang disuruh pakai jilbab, ya kan? Masa orang Islam disuruh pakai bikini? Apa salah ya? Apa namanya, orang yang laki-laki apa? Tadi saya bilang apa? Seluruh siswa dia koteka, bukan dong. Banyak yang di dalam Pancasila sekarang udah pakai masuk akal. Perda syariah. Loh, kenapa perda syariah? Kita kan Pancasila, kenapa jadi syariah? Oh, itu seperti rakyat. Nah, bukan. Dewanya memang Islam semua. Seharusnya loh, ini kan kita yang mayoritas, kita yang menentukan. Nah, itulah Pancasila digugat. Berarti kamu bukan Pancasila, kamu sedang mendirikan khilafah, mentang-mentang Islam semua, terus kamu merasa mayoritas, ya yang minoritas harus ngikut kita yang mayoritas, bendungu peang. Ya kan? Kalau di Eropa nggak ada begitu. Orang-orang Islam pun berhak bersuara. Bisa bersuara di sini, nggak ada kata Islam minoritas, nggak pernah dibilang minoritas. Saya tinggal di sini minoritas, nggak bisa dibilang minoritas. Gitu. Iya. Ada dua pertanyaan saya. Kira-kira mengapa begitu orang Eropa itu sangat pansialis? Itu yang pertama. Pancasila. Udah tadi kan tadi. Enggak, maksudnya latar belakangnya, historisnya secara apa namanya ya, secara budaya atau secara agama atau apa yang membuat mereka begitu Pancasialis sekali. Yang pertama. Kedua, mungkin apakah menurut Bapak ketika syariah yang sering sudah dibuat di Indonesia, termasuk yang di Aceh dan juga yang baru-baru ini lagi viral karena ada menjual transaksi secara syariah, Bapak, Indonesia ini sudah parah ke nasionalisannya atau sudah jauh dari Pancasila atau gimana, Pak? Itu saja pertanyaan saya.
Sudah jauh banget Indonesia dari Pancasila, udah parah sekali. Indonesia itu dari sejak reformasi sudah menjadi, bahkan sejak Indonesia berdiri tahun 45, Indonesia itu sudah mulai ya menjadi khilafah, dengan terbukti dengan keluarnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kata Tuhan dijadikan Allah. Ya kan? Sekarang orang-orang Islamnya lagi mencoba menggugat kata Allah lagi di dalam Alkitab Kristen. Di Malaysia sudah kalah mereka. Sekarang di sini mau dicoba lagi sama grupnya Menahem Ali. Ya kan? Kemudian mengapa mereka bisa lebih Pancasila daripada orang Indonesia? Karena orang musuhnya Pancasila adalah agama. Ya. Pancasila itu mau coba dikangkeng, dipenjara di dalam agama. Padahal Pancasila itu, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Salah satu musuh Pancasila adalah agama. Berapa kali orang-orang yang beragama ini berusaha untuk mengganti Pancasila dengan syariah Islam. Dan korbannya daripada PKI loh. Korban dari syariah Islam ini lebih banyak daripada pemberontakan. Yang disebut kalau ada memang yang namanya pemberontakan PKI itu ghost, ya. Sebab kejadian Gestapo 1965 itu ghost. Ya, sudah dibuka habis-habisan itu, nggak ada yang sisa lagi itu. Ghost ternyata. Kalau memang benar ada pemberontakan PKI Gestapo 1965. Ya, dari saya dulu sudah pernah bikin liputan. Korban PKI 1926 sampai dengan 1965. Ya, maksimum paling banyak 500 orang. Tapi korbannya NU, ya, ketika membantang PKI itu 3 juta orang. Itu sudah ada penelitiannya semua, itu ada datanya semua. Lihat di YouTube saya tentang PKI. Kenapa mereka bisa Pancasila? Karena orang-orang Eropa menangkan agamanya. Mereka bertuhan, tidak beragama. Itu sangat clear sekali, sangat jelas sekali. Mereka itu, kalau di Belanda juga ada yang disebut niet-belijdend Christen. Orang Kristen yang tanpa ngaku-ngaku Kristen. Mereka menanggalkan ritual, dogma-dogma, atribut agama. Dan mereka bertuhan. Jadi kalau ditanya, Tuhan mana? Ya Tuhan yang memberikan kasih. Benar nggak? Salah nggak? Bukan masalah benar salah. Masalahnya, buahnya dari itu apa? Oh salah, Tuhannya mana harus jelas. Allah apa Yesus? Bah, itu kan katanya kita, orang beragama, kata Anda. Kalau menurut mereka, kamu mau bilang Tuhannya Yesus, kamu mau bilangnya Allah, Tuhannya Buddha, segala macam, ya kan? Maupun kalau kamu brengsek, kalau kamu masih merasa benar, tapi kamu bakar gereja, bakar masjid, ya kan? Kamu tidak layak tinggal di sini. Loh, tapi kalau saya menghujat Nabi kamu, ya boleh. Berarti Nabi saya ada salah sama kamu. Ya kamu coba kritik aja. Seberapa jauh kamu sanggup mengkritiknya. Kayak Charlie Hebdo. Ya Yesusnya dibikin tidak senonoh. Pausnya bahkan dikeliatin bokongnya. Marah nggak orang-orang Katolik yang mayoritas yang ada di Prancis? Marah. Tetapi makin marah mereka makin menunjukkan ketidakdewaannya di dalam bertuhan. Mereka malu. Aku malu. Ternyata ilmuku masih cetek ya. Persis kayak orang Islam di Indonesia. Ilmu agamanya tinggi, pemahamannya Tuhan cetek. Ya kan? Mereka nggak paham Tuhan. Mereka cuma ilmu agamanya hebat-hebat. Nah, tetapi senggol bacok. Ya kan? Gue cungkil matanya Paul, katanya TV One itu kemarin ya. Gue cungkil matanya Paul. Nah, berarti saya tidak pernah ngancam satupun orang Islam yang menghina kekristenan. Ya kan? Tetapi mengapa orang-orang ini langsung baru saya cuman ngoceh sedikit, gua tunggil matanya Paul. Kalau memang ada Tuhan sebiadab itu, ya, jangan disembah. Dari umat kan kita bisa tahu Tuhannya seperti apa. Kita kan nggak bisa lihat Tuhan, toh. Kita nggak bisa melihat Elohim atau, tapi representasinya dari kelakuan umatnya. Loh, saya ngomong, dia mau cungkil, mau bunuh saya. Oh, itu pantas, karena nabi saya dihujat. Loh, kalau memang nabimu dikasih sama Allah, lah biarlah Allah membela nabinya dong, jangan kamu. Kalau memang Allah itu ada, lah biarlah Allah itu membela dirinya.
Kalau gitu bunuhlah saya. Tapi bukan kamu yang bunuh. Kalau kamu yang bunuh, itu menunjukkan bahwa apa yang saya omongkan tentang kalian itu benar. Ya toh? Itulah di Eropa seperti itu. Sehingga apa? Orang-orang Katolik di Prancis benar juga ya. Mereka oke, terus mereka bikin waktu Charlie Hebdo ditembakin itu sama orang Islam itu gara-gara dibilang menista nabinya, sementara Allah membela nabinya kan. Orang-orang taruh kembang kepala Charlie Hebdo. Padahal Charlie Hebdo itu sering apa? Menghina Yesus loh. Sama Maria bahkan ya kan, yang di Bunda Suci. Tapi ketika Charlie Hebdo diserang, orang-orang yang naruh bunga-bunga di depan kantornya Charlie Hebdo. Itulah bertuhan, bukan beragama. Indah kan kalau begitu kan? Beda banget kan? Nah, beda banget lah. Nah itulah karena sekarang, Anda beragama, Pancasilamu dikerangkeng. Pancasilamu dikerangkeng dalam agama. Kebalik, agama itu yang harusnya tunduk kepada Pancasila. Ya. Agama sekarang apapun ya, termasuk agama Kristen. Ya, Paul. Gugat bagaimana? Kemana? Ya gugat, sekeras-kerasnya kita. Mau gugat kemana? Memang pemerintah mau dengar. Sekarang mereka sudah mau dengar, ya kan? Setelah saya viral begini, pemerintah baru mau, dari kemarin semua orang teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Bahkan Pak Jenderal Junias Tobing pun yang teriaknya sekeras itu aja nggak ada yang dengar. Begitu saya teriak, wih, langsung 190 negara heboh. Iya kan, suruh Interpol cari saya kan. 190 negara heboh. Respon Interpol gimana? Ya salam aja, salam cinta dari Paul. Oke, baik. Pak Paul, aku boleh nanya, Bu? Pak Paul, aku mau nanya nih. Pak Paul sih, ini kan sebenarnya sudah memperhitungkan kenapa berani melakukan ini kan. Kan Pak Paul kayaknya kalau saya baca itu bertujuan mau merubah mindset orang-orang Indonesia secara global ya Pak ya. Sama antara Tuhan sama Pancasila itu. Pak Paul selama menjalani seberapa optimis sih apa yang kita Pak Paul perjuangkan akan disupport oleh orang-orang di Indonesia untuk membuat Indonesia bisa lebih hidupnya nyaman di Eropa, bukan misalnya gitu kan. Kalau dengan kayak gini kita pengennya ya negara kita seperti di Eropa gitu Pak. Ya kan. Nah, Pak Paul dengan melakukan ini yang jelas kan di sini nih banyak ketakutan, banyak itu. Apakah itu bisa main dengan Pak katakan ini bisa merubah mindset orang ini secara global gitu, atau malah mereka jadi ngekup, malah jadi kayak katak dalam tempurung jadi kodok beneran. Kena Pak Paul. Makanya orang-orang yang ini langsung saya kutuk jadi katak tempurung supaya dia jangan kemana-mana. Kayak itu kan kayak si Koh Bobby itu, Bobby yang kemarin ngatain kumis saya jelek itu kan, kutuk kamu jadi katak dalam burung, gitu kan. Nah, iya masa nih kumis numbuhnya susah. Ini saya bernubuat berkali-kali nih supaya kumis tumbuh nih, ya kan. Seberapa optimis Pak Paul? Yakin nggak kalau orang Indonesia tuh bisa berani fight untuk, maksudnya fightnya dalam arti gini ya, agama itu kan menjadi stigma paling harus nggak boleh dikutik. Sedangkan apa dari sisi mana bisa kita bisa berani fight itu gitu loh. Pokoknya kita ini udah jelas bahwa kehidupan di Eropa bukan baru sekarang kita tahu sebenarnya. Kita udah tahu dari dulu di Amerika jauh lebih bagus gitu daripada di Arab, negara-negara lain yang negara Islam. Tapi kan tetap Pak di sini dijaga Pak itu. Ya kan? Kan itu punya budaya gitu, ideologi. Iya, tetapi nggak ada yang teriak. Sehingga apa? Semua di Indonesia yang Kristen, Islam, minoritas maupun mayoritas, kalian semua sama-sama perbudakan, intimidasi. Mayoritasnya pun takut dengan diri mereka sendiri. Begitu mereka mau beda dikit kayak ulil. Terus bidat apa? Ada dia minggu. Armando, polisi, salah ngomong. Semua orang ngomong, wah, terus ada Armando nyalain saya. Dia tidak budaya Indonesia pun tadi. Semua pada bermasturbasi semua. Bukannya saya diundang,
Gimana caranya? Kenapa kamu itu? Kenapa kamu seoptimis itu? Nah, saya bilang, karena kamu mengikuti konteks kultur-kultur yang salah. Apakah kultur yang, jangan bilang itu kultur Indonesia, bukan, itu kultur Arab. Kultur Nusantara tidak begitu. Mereka berani cerita. Mereka berani bersyair, berpuisi. Mereka nulis dan dilontar. Mengutarakan isi hatinya dalam puisi, dalam langgam. Loh, langgam Jawa itu adalah sebuah lontaran hati, kritik sosial, politik, kondisi sosial. Oh, mereka lakukan itu di langgam, makanya bisa ada yang bisa para pangeran-pangeran itu nulis jadi serat-serat yang bagus. Dari mana? Itu adalah ungkapan hati. Nah, manusia-manusia ini dibiasakan diberangus untuk tidak boleh mengisi hatinya. Takut. Orang kalau sudah takut, ya sudah selesai. Oh, sudah dibelenggu rasa takut. Gajah itu dari kecil begitu sudah umur 10 tahun, ya, dia dirantai dengan rantai yang dia tetap akan nunggu kan dia tinggal tarik putainya. Karena sudah dibelenggu. Persis seperti orang Israel di Mesir mentalnya tetap mental budak. Indonesia katanya dijajah. Indonesia dijajah oleh Belanda ya, tapi dijual oleh Sultan Islam kepada Belanda. Dan diperbudak oleh Sultan Islam. Karena semua uang-uang kerja itu yang katanya Rodi dibayarkan semua kepada Sultan-Sultan Islam, kepada bupati-bupatinya, tetapi dikorup dan rakyatnya diperbudak. Tahu dari mana, Paul? Loh, itu sudah sama peneliti LIPI kemarin sudah dibongkar sama. Jadi itu dibayar sama si Dendels, sama si siapa itu udah dibayar semua, yang dibilang budak-budak itu dibayar. Semua itu ada peneliti LIPI sudah heboh itu, sudah coba di peneliti LIPI, Dendels sudah bayar pekerja road di Jalan Dendels itu sudah dibayar. Tapi semua dikorupsi. Dan kemudian mental budak ini diteruskan sampai dengan hari ini. Mental budak, mental hamba sahaya. Lalu orang-orang berhasil menjadi kaya, yang kuat, punya kekuasaan, dia balas dendam. Orang kan, kalau saya dulu dari kecil dibully, saya besar saya kan bully orang. Saya dari kecil misalnya miskin. Begitu saya besar kaya, kalau saya tidak berdamai, kan menghina orang yang miskin. Nah sama orang-orang para mental budak ini. Karena dari kecil budak, begitu mereka agak dewasa dikit, mereka mental apa? Kamu budak, tinjak sama dia, dimanipulasi sama dia. Setiap ada orang-orang yang mau berusaha dari mental perbudakan ini, yo jangan macam-macam. Begitu Paul cerita dikit, mereka takut semua. Nanti kikir. Kenapa Anda takut? Bodoh sekali. Ya kan kemarin saya ada marahi satu anak muda dibakar gimana? Bodoh itu memang di framing kalian oleh khilafah. Kalian takut untuk bikin sesuatu. Nanti kalau kejadian lalu ingatnya pas 98 dan mereka selalu dengan 98 terjadi. Tahu nggak sih 98 terjadi itu bukan karena agama. Ya. 98 itu terjadi itu mirip Arab Spring-nya. Cuman kemudian ada satu yang intervensi yang kita tahu belakangan ternyata militer kan. Yang bukan oknum, karena itu hanya sekelompok dan akhirnya pun ketahuan semua kan. Ya bersyukurlah sama Presiden Habibie, bersyukurlah sama ya kan. Kita di framing untuk tidak bersuara. Coba lihat ya, kalau Anda tidak pernah bersuara semua, selalu tiba-tiba meledak. Karena enggak semua, bahkan orang Islamnya saja untuk bersuara mengkritik orang Islamnya sendiri takut. Takut-takutan itu dimanfaatkan penguasa. Tapi coba kalau berani teriak. Nggak ada cerita geger-geger yang sampai kerusuhan. Karena mereka semua biasa teriak, luapkan apa yang ada di hatinya dia. Dengan kata-kata, dengan gambar, dengan puisi. Yang tersinggung bagaimana? Ini salahmu dewe tersinggungan. Kenapa jadi orang tersinggungan? Loh, tapi kan sensitif orang timur. Ya bodoh. Sensitifan kok salah apa benar?
kok dipiara? Oh, tapi kan tidak sesuai dengan agama. Berarti agamamu ngawur. Agama berarti gagal selama Indonesia berdiri sejak tahun 45 sampai hari ini. Agama gagal untuk mental bangsa ini. Mental block. Enggak yang Islam. Ya, oke. Sekarang teriak sekeras-kerasnya. Saya setuju bahwa kita saat ini umat-umat yang dianggap minoritas dan ini adalah momentum dan tiba harus bicara tapi berdasarkan data dan fakta. Tetapi Anda ini sudah mendapatkan stigma bahwa kamu kasar, kamu menista, kamu tidak bijak dan sebagainya. Boleh teriakan yang bagaimana yang betul-betul efektif tanpa mengesampingkan etika Kristiani. Itu kan yang selalu ditanyakan dan ditimpakan kepadamu. Ada nggak orang yang pakai budaya kayak ada nggak orang yang sekarang ini didengar seluruh Indonesia, bahkan sekarang Perancis sudah tayangkan berita tentang saya, Jerman sudah, Amerika sudah, China Morning Star sudah, ya kan? Sekarang tinggal siapa lagi yang belum? Tinggal Luxembourg, Italia, Amerika sudah, Australia sebentar lagi. Dakduar tentang saya. Berarti saya minoritas atau mayoritas? Mayoritas. Seluruh dunia dukung saya. Ya kan? Ya. Artinya selain mendukung. Satu, artinya saya optimis sekali. Kemurnian hati. Makanya saya tidak pernah cantumkan nomor rekening di YouTube saya. Saya tidak cari uang dengan YouTube. Saya tidak panjat sosial. Kalau saya panjat sosial, ya, saya punya masa lalu yang tidak baik. Rugi nggak? Rugi. Kalau saya adem-adem di sini enak kok, sembunyi kok. Iya kan? Jadi ada nggak yang cara yang lebih baik? Ya banyak. Salahnya kita menghadapi kondisi yang tidak normal. Maka dibutuhkanlah seorang nabi. Namanya Navi. Dari kata Navi, yang kemudian jadi Navi, ya kan? Kata Navi kan? Apa? Lihat jauh ke depan. Dan dia kritis sekali. Dan Navi itu dia akan bahkan akan pasangkan badannya untuk perumpamaan. Makanya saya ketika ketidakadilan, apakah saya membenci orang yang tidak adil ini? Tidak. Tetapi saya menempatkan diri, saya mengajari kamu, andai kamu jadi saya melakukan seperti ini. Dan saya sudah ada ini, kamu nggak bisa tangkap saya. Rasanya gimana? Gemes kan? Itu kan sebenarnya kan kita balik kembali. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya? Bukan saya mau menantang orang loh, bukan loh ya. Tetapi ini kan sepele sekali. Wah, kalau kamu pengecut, beraninya cuma di Eropa. Loh, kalau saya di Indonesia baru live begini udah ditungguin sama Intel loh. Bagus kalau kalian nungguin. Kalau yang nungguin FUI sama FP. Baru lagi, buka baru lagi. Emang gimana? Ya kan, enak kan? Coba Mas Heri kayak saya sekarang, wah dijemput besok. Bukan jemput lagi live begini, saudara-saudara luar biasa sekali, tiba-tiba dicekok gitu. Belangkonya diambil dulu. Yang ditarik belangkonya. Belangkonya tarik. Berarti apa? Berarti saya pandai. Itu namanya berhikmat. Apolinaris. Apolinaris itu baru nulis loh, dicokok tuh, masa baru nulis loh. Saya ini bukan cuma nulis, saya ini teriak. Bukan cuma nulis, saya teriak. Pakai toa semua, sampai suara toa di seluruh Indonesia kalah keras sama toanya saya. Gitu. Volumenya kecilin dikit, nggak bisa, volumenya udah dol. Volumenya udah dol, mau bilang apa coba jawabnya? Pusing-pusing dah. Gitu.
Ya volumenya udah dol, beli baru tuanya. Ya nanti. Saking dolnya ke seluruh dunia ya Pak ya. Sampai 190 Dolnya kayak pakai negara. satelit ya. Iya. Apa pesannya Paul? Paul punya pengalaman apa? Apa respon-respon gereja-gereja? Kan banyak juga yang positif. Saya pun beberapa teman Kristuber, YouTuber, beberapa pendeta-pendeta yang ketemu, ada yang paham pola pikir dan logika terbaliknya Paul Sang. Kalau yang nggak paham betul, ya mereka yang terbalik ya. Gitu. Tapi ada juga yang tanya banyak terhadap saya karena mereka tahu bahwa saya berteman lama dengan Paul, dan ketika tak jelaskan message-nya dan seterusnya baru mengerti gitu. Satu pertanyaan saya, ada nggak gereja-gereja yang mendukung atau paling tidak representasi lah dari gereja yang mendukung Paul? Lebih banyak mana yang mendukung atau yang malah menghujat atau dengan alasan nasihat dan sejenisnya? Tadinya banyak yang menghujat. Ya, kalau saya punya ada 1000 kontak di handphone saya, yang 900 marah-marah. Tetapi hari ini bahkan ada beberapa sahabat lama yang dulu marah sama saya tiba-tiba nelpon. Dia bilang, Pastor Paul, jangan takut, kami bersama denganmu. Coba gimana kamu nggak meneteskan mata ketika teman-teman musuh-musuhmu tiba-tiba bilang begitu. Jangan takut, kami beserta denganmu. Ya kan? Terus? Oh, itu ngeri sekali loh itu loh. Jadi saya ngerti, Tuhan tolong aku. Saya bilang, Tuhan tolong aku. Karena saya nggak boleh salah langkah. Karena kalau saya salah langkah, sekarang ini kita sudah dapat dukungan, suara ya dari internasional. Kalau saya salah langkah, maka kita semua sia-sia. Yang semua kebencian yang dulu orang lontarkan kepada saya akan sia-sia. Tapi kalau sekarang saya hati-hati, sekarang saya sudah dapat suara, saya sudah setting speaker saya. Nah, sekarang saya sudah menyuarakan satu demi satu. Kemarin Jawa Pos. Begitu Jawa Pos keluar, itu saya memuji Jawa Pos ya. Sorry, saya hanya memuji kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi saya respect sama Jawa Pos maksudnya. Ya. Jawa Pos, saya respect dengan Jawa Pos karena dia satu-satunya yang mau meliput, berimbang. Bahkan yang dirilis pun semua komplit, tidak ada yang dipotong. Ya kecuali kalau saya salah ngetik ya, atau salah ngetik atau itu dia dipotong. Tapi yang nggak ada yang dipotong. Salah ngetik ya dibenerin sama dia. Tapi nggak ada yang dipotong. Itu tiba-tiba berbalik semua. Objektif sejak ya. Sejak Jawa Pos itu ngerilis, itu berbalik semua dukungan itu. Dan ya kan tiba-tiba senior saya tiba-tiba nelponin, kamu tidak sendiri. Tiba-tiba orang yang sudah 20 tahun nggak ketemu sama saya, tiba-tiba nelpon saya. Weh, aku ini. Siapa? Ini saya siapa? Saya Munyuk, bilang gitu kan. Saya dukung kamu, jangan khawatir. Gitu misalnya kan. Tapi serius 20 tahun nggak pernah nelpon saya, tiba-tiba bisa tahu nelpon saya. Terus kejar, kami dukung kamu. Bahkan musuh dulu orang yang pernah saya sakiti loh. Pernah saya rugikan, pernah saya sakiti. Dia nelpon saya. Koh Paul, I trust you. Teruskan, jangan berhenti. Suarakan kami. Coba musuh saya loh. Yang saya rugikan. Wah, kalau dia, misalnya nih, kalau dia mau bunuh saya, bisa bunuh saya kali dia. Kalau memang caranya halal ya. Caranya halal. Tapi tiba-tiba dia ngomong, teruskan kok Paul. Kami dukung kamu. Ya gimana saya terus? Saya pikir saya sendirian dulu. Tapi Roh Kudus di dalam hati saya bilang, jalan terus. Nggak bisa Tuhan. Nanti jalan terus. Nggak sanggup Tuhan. Oh nggak apa-apa. Memang kamu nggak sanggup. Kamu jalan aja. Ya. Gitu. Iya. Oke, Paul. Apalagi yang perlu digugat di Pancasila? Itu 5 sila atau hanya ketuhanan yang Maha Esa? Oh semua dong. Masing-masing itu kan harus digugat. Kenyataannya karena ideologi dari khilafah ini sudah mencengkeram, Pancasilanya dikerangkeng, Pancasilanya didikte oleh si ideologi khilafah ini, bahkan Presiden Jokowi pun nggak bisa apa-apa. Setiap kali Presiden Jokowi itu presiden yang baik ya. Jangan bilang prank, kemarin sampai bilang ya Jawa Pos bilang jangan-jangan mancing, enggak, itu bukan. Beliau itu nasionalis, tetapi masalahnya begitu dia bikin kebijakan sampai bahwa contoh aja Perpres Menteri kemarin 57 ya, Kepres peraturan Presiden 57 kemarin, PP 57 kemarin kan, ditandatangani ternyata bolong, nggak ada pelajaran Pancasila.
Alasannya apa? Kecolongan apa? Nggak mungkin, itu kan diboikot. Terus kemarin ada lagi kejadian apa lagi kemarin itu, aduh sebenarnya yang baru terakhir, kecolongan lagi ternyata kan. Kecolongan lagi. Apa? Buku agama itu. Buku agama itu, itu nanti juga alasannya nanti kecolongan lagi. Termasuk buku sejarah. Terus kan sekarang ditarik kan, begitu geger ditarik kan sekarang. Masa kecolongan terus-menerus? Itu kan boikot, bukan kecolongan. Dan semua diboikot kecil-kecil, lama-lama kan banyak. Akhirnya semua boikot semua, kan kurang ajar itu. Nah, itu yang kita gugat. Makanya kita teriak keras-keras dari sini, sehingga pemerintah serius dan pemerintah punya energi buat pemerintah Jokowi ya, saya maksud ya, punya energi. Sekalipun saya juga nggak suka Jokowi, lemar-lemar. Makanya ya saya teriak, no, masa saya suruh nungguin Jokowi? Masa kita mau nungguin Jokowi? Mau sampai kapan? Oh, tapi nanti kalau ributan gimana? Nggak bakal ribut. Tapi Pak Paul, ada asumsi seperti ini. Apalagi kemarin yang saya baca dari Pak Eko Kun tadi ya, nonton videonya, bahwa apa yang dilakukan Pak Paul itu, maksudnya dari pihak yang Islam nasional, dia berusaha untuk menekan terorisme ini, yang mendukung terorisme ini. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Paul dalam konotasi kelompok minoritas, itu seakan memberikan peluang pada mereka untuk membuat ini apa, kayak kemarin kan Pak Munarman, Bapak dianggapnya Partai Komunis, agen proksi PKC ya, Partai Komunis China ya. Jadi di situ seakan-akan nanti jadi berbalik ke Bapak, itu seakan-akan Bapak yang agen komunis mau inin Indonesia, dan itu dipakai mereka nanti dari mereka kemungkinan akan membawa ke bawah untuk jadikan people power atau apalah seperti gitu, untuk mengganggu kepemimpinan Pak Jokowi ini yang berusaha dalam konotasi menjaga toleransi ke-Indonesiaan ini gitu. Itu yang kemarin saya dengar dari Pak Eko punya live terakhir tuh, malam tuh saya dengar. Bagaimana Pak Eko itu hanya masturbasi saja. Dia kurang pandai. Dia takut ngadepin saya. Ya kan, dia nyindir saya, begitu saya kasih di ininya dia, yuk bicara sama-sama. Nah, itulah framing. Artinya apa? Mereka pengecut, Denny Siregar, Eko semua. Itu berarti orang-orang pengecut. Dan mereka punya agenda sendiri. Lalu mereka buser kok. Mereka itu kerja pakai bayaran kok, buser kok, ya kan? Ya. Jadi pertanyaannya kenapa mereka tidak mau diskusi dengan saya di dalam hukum pers, di dalam undang-undang pers, aturan etika pers, itu kan pers kita semua ini pers namanya, kan kita nge-YouTube menyiarkan kan, berarti harus kita ikutin aturan etikanya itu. Harus yang berimbang dong. Nih kayak Ikim nih mau mengkritik saya, mau berantem kemarin kan. Ya jangan, saya bilang di YouTube aja supaya kita jelas nih, supaya kita jangan debat pusing nggak guna. Kita debat pusing nggak guna. Tunggu Paul. Banyak orang tuh pikir kita ini teman baik. Ya memang teman baik. Banyak yang nggak tahu kita ini Tom and Jerry loh. Ya iyalah. Tapi masih bisa berteman. Pamer. Nah, masa mau berantem pamer-pamer? Ya kan? Loh, kita berdebat kan seperti ini. Gitu, supaya berguna, kita berantem di sini aja debatnya. Misalnya kamu pengen tahu apa saya. Kalau saya cerita ini lagi, bolak-balik cerita sekalian aja di live kan begitu kan? Jadi teman-teman paham juga supaya jangan menjadi fitnah. Harusnya kan gitu. Teman bedanya apa? Kalau bedanya si Pastor Heri ini, kalau nggak suka sama saya, dia datang nanya. Aku nggak suka sama kamu karena ini. Bisa nggak begini? Aku jawab tidak bisa karena ini. Gitu. Wes, aku rapopo. Karena bisa. Yang penting kan udah tahu. Iya, kenapa kan begitu? Kenapa kan? Tapi kan orang-orang nggak. Tiba-tiba saya nih, tiba-tiba dari salah satu negara di Eropa nih dia bilang, saya dengar Peset ini pengikut Oneness menolak Trinity. Ini di-broadcast kemana-mana ke seluruh Eropa. Kan Sontoloyo ini yang broadcast ini kan. Terus ada yang broadcast lagi, katanya Paul ini sesat. Yang broadcast itu sahabat saya sendiri loh, dari Indonesia. Padahal punya nomor handphonenya saya itu loh. Bukannya nanya. Itulah mental beragama. Mental beragama, orang taunya sedikit, tapi rasanya lebih tahu dari Tuhan. Saya ini ada di Eropa, kalian ada di Indonesia, bagaimana kamu bisa tahu tentang saya? Ya kan?
Saya ini punya banyak kelas. Saya ngajar di YouTube. Saya ada 500 video di YouTube. Kamu baru dengar satu, udah ngomong saya sesat. Bagaimana bisa? Kamu dengar dulu yang 500 semuanya, baru kamu boleh menilai saya. Ya. Ini Pak Paul, saya izin share kan nih Pak, sambil teman-teman. Dia lebih tahu dari Tuhan dong daripada saya. Dia taunya dikit tapi lebih tahu dari Tuhan kan, berarti kan? Itu yang saya bilang begitu. Bentar, berarti saya mati ini. Saya ambil charger dulu. Ya, silakan Kevi, apa yang mau disampaikan? Oke. Ini saya share yang Kevi. tadi saya bilang Pak Paul di ini Munarman curiga sudah kelihatan belum Pak? Iya, sudah. Ini. Sudah kelihatan Bu, kelihatan. Sudah ya? Jelas iya Bu. Kelihatan ya? Ya. Pak Munarman kan dia sendiri aja lagi dicurigain teroris ya. Saya lanjutin Dia ya, sekarang Munarman balik ya. nih. Saya kasih tahu Munarman nih. Curiga Pak Jody agen Poksi PKC Pak. Saya kasih tahu Munarman. Coba. Ya. PKI itu yang mendirikan itu malah orang-orang Islam yang saleh loh. Partai Komunis Indonesia, wadah itu rahasia umum lagi. Mereka semua bekas orang pesantren, ya. Haji Misbat, wah sama juga kan. Itu semua ustadz kan, yang saleh kan. Haji Misbat itu kan juga ustadz kan. Terus apa lagi pendirinya? Muso, itu anak-anak pesantren semua itu. Ya kan? Bahkan DNA Aidit, bapaknya itu sama DNA di sini rajin ngaji, dibilangi kan rajin mengaji. Nah, itu gimana coba? Pernah nggak partai komunis didirikan, ada PKI atau partai komunis di dunia didirikan oleh seorang beragama Kristen? Adanya ateis yang mendirikan, yang menjadi ateis, orang Kristen yang murtad, yang berhenti. Tapi DNA Aidit masih tetap Islam, enggak jadi ateis. Musuh masih tetap Islam. Karena memang partai komunisme itu sangat dekat dengan ideologi Islam. Saya nggak bercerita agama Islam, saya cerita ideologi Islam. Partai komunis itu sangat dekat dengan ideologi Islam. Nanti nonton filmnya ini ya, Dawn of the Light yang punyanya apa? The Dawn of the Light punyanya filmnya siapa itu? Kok jadi lupa sih. Yang main itu loh, yang main orang naik motor yang api semua mukanya itu loh. Oh iya. Oh, Ghost Rider. Ghost Rider ya. Apa itu namanya? Siapa ya nama itunya bintang filmnya? Stephen King. Bukan. Nicolas Cage. Ya. Murid saya. Nicolas Cage, iya. Dawn of the Light itu ya, Nicolas Cage. Bagus kan? Betul. Ya kan? Salahnya di mana? Saya agen Partai Komunis Cina. Kalau saya agen Partai Komunis Cina, saya larinya nggak ke Eropa, saya larinya pasti ke Cina. Ya. Lucu kan? Ya, salahnya kamu karena kamu tidak sama dengan mereka kan gitu. Biasanya kan orang salah itu karena melihat perbedaan saja dan tidak bisa menerima perbedaan. Ini bukan masalah salah nggak salah. Tapi masalahnya adalah, yang menjadi masalah adalah saya ini melihat jauh dari atas, sehingga saya melihat lebih luas daripada kalian yang ada di dalam di sana. Saya membebaskan roh saya dari intimidasi. Sementara kalian bahkan Islam saja merasa terintimidasi, kan goblok kan? Mayoritas tapi terintimidasi, mayoritas rasa minoritas. Kok bisa hanya di Indonesia? Dan mereka teriak-teriak, iya kami juga merasa tertindas. Lah, kamu mayoritas merasa tertindas, berarti ada yang salah dengan kamu. Badan saya besar, ya. Saya kalau anak saya kecil, anak saya mukulin saya, cuma tak cengkewing aja. Saya nggak tindas, saya cuma tak cengkewing aja, tak pegang saja begitu. Nggak bisa dia. Selesai saja pokoknya. Bukan saya nggak usah pukul, nggak usah apa, saya pegang aja sudah. Saya dulu ngajar sekolah, saya dulu guru sekolah minggu pernah ya, dari guru sekolah minggu. Ada anak yang nakal sekali, dia pukulin saya. Sakit nggak? Sakit. Tapi kan sakitnya nggak seberapa sebenarnya kan sejujurnya. Ya udah saya peluk aja sekerat-keratnya, saya peluk. Ya kan? Saya peluk. Ayo, aku sayang kamu, tak peluk. Wah, anak ini berontak nangis, tak peluk. Sampai dia nangis, sampai dia nggak bisa apa, sampai nangis keras sekali. Akhirnya dia peluk saya. Ayo. Karena saya mayoritas, saya mengayomi.
Tapi kan kalau orang Islam kan karena kalian ingin menyingkirkan yang minoritas dan minoritasnya ini kemudian seperti saya ketemunya, ya, maka kalian apa? Langsung minder wadah sama saya. Wah, jauh. Wah. Iya, Nabi ke-26 dilawan. Iya toh? Ya. Langsung Oke, saya naik terbang dengan sayap Raja Wali itu. Wow, komunis Cina. Wah. Nah, itu tadi. Itulah agama membuatmu bodoh. Taunya dikit tapi rasanya lebih tahu dari Tuhan. Itu. Ya. Nah, ini ada yang mengatakan jangan fitnah kalau ideologi PKI itu sama dengan Islam. Faktanya ini, pertanyaan ini ya, sebelum ke yang lain mungkin Jukinsu, jangan fitnah kalau PKI sama dengan ideologi Islam. Kenapa juga banyak ulama yang jadi korban waktu itu? Emang berapa banyak ulama yang jadi korban coba? Suruh dia sebutin berapa banyak. Ya. Coba Mr. X, berapa banyak? Sudah tahukah? Berapa banyak ulama Syiah dan Ahmadiyah yang jadi korban orang-orang Sunni di Indonesia? Lebih banyak. Ketokan kuping kalau salah. Adalah. Ya. Oke, baik. Belum ada jawaban, silakan Jukinsu, silakan. Oke, Pastor Paul, saya satu saja. Saya kan juga ya pernah keluar negeri lah ya. Ketika saya ke Timur Tengah itu lihat, saya menangis karena bangsa kita ini Tuhan kasih anugerah alam sumber daya itu kaya sekali. Ya, kaya sekali. Lalu SDM-nya juga nggak kalah sebenarnya, kepintaran orang Indonesia nggak kalah. Lalu soal religiositas, agama, ya Indonesia termasuk negara yang masyarakatnya beragama kuat gitu loh. Nah, pertanyaan saya satu saja, kalau begitu apa yang salah dengan bangsa kita? Kenapa kok belum maju-maju gitu? Sudah mau 76 tahun gitu. Itu saja, Pastor. Karena disandera sama agama. Tidak ada negara yang disandera sama agama itu bisa maju. Negara komunis bisa maju. Ya, negara liberal bisa maju, sosialis bisa maju. Negara apa? Ya, sosialis, liberalis, kapitalis, ya kan? Kerajaan, negara kerajaan kalau ya tetap ini ya, tetap kapitalis. Ya kalau di Eropa kan kapitalis juga liberalis ya. Sosialis, liberalis, jadi half-half. Kalau Amerika murni kapitalis, ya kan? Di Rusia semi sosialis. Cina komunis, mereka jauh lebih maju daripada negara-negara agama, bahkan termasuk Arab Saudi sendiri loh, ya kan? Begitu negara disandera oleh agama, mau agama apapun, ya apalagi Islam. Mengapa? Kalau di dalam agama yang lain ada kontrol dari dunia internasional yang mereka melakukan kontrol terhadap agama di situ, yang memberikan teladan. Oh ternyata di Vatikan nggak seperti itu. Oh ternyata di Amerika penerapan, ternyata di Eropa penerapan kekristenan atau orang Buddha juga sama. Oh ternyata Buddha di Cina. Oh ternyata ada Buddha yang di daerah-daerah lain yang negara-negara lebih maju, yang Jepang, Korea. Jadi mereka terus berinteraksi. Kalau Islam mereka berinteraksinya kiblatnya semua sama-sama ke Arab. Arabnya saja sekarang sudah menjadi terbuka, berusaha meninggalkan kultur Islam. Sementara orang-orang Indonesia dan negara-negara lain berusaha untuk menjadi seperti Arab. Akhirnya apa? Mereka dibelenggu disandra oleh agama. Oke, saya jamin dah, lepaskan Indonesia dari agama Islam. Dengan apa? Awalnya, hapus kolom KTP dulu. Itu akan membuat orang lebih enak, lebih rileks gitu loh. Awalnya itu dari situ dulu. Hapus kolom agama dari KTP itu akan langsung berasa banget. Jadi nggak munafik. Selama ini kan kita dibelenggu. Nanti begitu mau maju dikit lagi, geger lagi agama. Mau maju dikit lagi, geger lagi agama. Bolak-balik dari tahun pertama kali Islam masuk sampai dengan hari ini. Geger lagi agama, geger lagi agama, geger lagi agama. Nggak kelar-kelar gitu loh. Nggak capek-capek. Makanya orang-orang di Lion itu, Interpol itu ketawa terbahak-bahak. Agama maning, kepriben son. Mereka sudah trauma, udah capek mereka. 300 tahun perang agama. Indonesia nggak capek-capek, 450 tahun perang agama. Iya kan? Nah itu, salah di mana?
Apakah salah bunda mengandung? Oh tidak, salah ayah menaruh burung. Nah, kan? Efektif itu strategi menggunakan Iya. agama. Di Indonesia ini kan Iya. agama jadi politik, politik agama ini. Membangun atau malah menghancurkan itu. Agama itu menghancurkan ya. Makanya yang benar itu adalah bertuhan, bukan beragama. Nah, di dalam bertuhan itu, di dalam koridor Pancasila, diorganisir. Itu supaya yang bertuhan ini, mereka bisa, aku pengen bikin paguyuban, bikinlah di sana, tapi di bawah koridor Pancasila. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Adalah persatuan. Tapi ini kan enggak. Oh, enggak ada persatuan. Kalau kamu menurut saya baru persatuan bisa. Nah, kayak Paul ini memecah belah katanya. Gulil Mupea saya memecah belah. Siapa yang memecah belah Indonesia? Apakah Paul? Bukan, wartawan. Kalau kamu tidak viralkan saya seperti Tomingse, tolong minggem sedikit maksudnya. Iya kan? Enggak akan viral, enggak akan ada perpecahan. Tidak akan ada kebencian. Oh, Paul ini ujaran kebencian. Gulil Mupea ujaran kebencian. Kalau kamu tidak viralkan, nggak akan ada ujaran kebencian. Apalagi yang kamu viralkan cuma dipotong begitu aja, nggak klarifikasi dulu. Coba belajar sama Jawa Pos. Nggak akan ada kebencian di situ. Coba lihat bawahnya. Aku terharu. Semangat Pak Paulus. Aku Muslim. Tapi aku ini orang benar. Ya toh, lihat komen-komennya di Jawa Pos. Itu yang benar. Nggak akan ada kebencian di situ. Tapi kalau kamu potong cuma satu potong begitu, saya adalah Nabi ke-100, meluruskan kesesatan Nabi ke-99 yang maha cabul. Ya kebencian lah yang ada lah. Goblok sih wartawannya. Kalian yang mengorbankan Indonesia. Tadi saya ngomong ya sama TV One, cuma nanti baru tayang lengkapnya Senin ya. Kalian yang menyebarkan kebencian, bukan saya. Saya menyebarkan kasih. Dengarkan yang lengkap semua video saya. Siapa YouTubers yang ngajarin Pancasila setiap minggu? Cuma Nabi ke-26 lah. Gitu. Jadi kebenciannya di mana? Nggak ada lah. Tidak ada kebencian di situ. Saya bilang apa sama orang-orang yang ada di YouTube saya? Kasihi, mengampuni, memberkati. Kasih makan itu orang-orang Islam supaya jangan mudah dihasut. Karena orang yang lapar mudah dihasut. Ayo, jangan sampai yang lapar ini dikasih makan sama Habib Rizik. Karena nanti jadi gila, jadi compong. Kalian yang kasih makan, orang-orang yang waras. Gereja, Gilbert, jam tanganmu dijual. Kamu tega pakai jam tangan 1 miliar, sementara kamu lihat ada orang di kolong jembatan. Pendeta apa kamu? Waduh. Iya dong. Ini nggak cuma Pak Gilbert doang, yang lain juga. Cuman kan kebetulan Gilbert yang singgung-singgung nama saya. Iya. Damai Pak Gilbert. Saya ya. Damai Pak Gilbert, damai. Katakan haleluya. Ya, kalau lu udah jual Pak Gilbert, kalau udah jual uangnya jangan lupa transfer ke rekening saya. tapi jangan suruh jual ini saya ya, jangan suruh jual belangkon saya. Ini hanya beli di toko online. Itu satu-satunya di Tokopedia, sisa stok. Cari yang habis stok. Oke, satu lagi, kita waktunya sudah hampir habis. Ada satu lagi, silakan dari di dalam. Ya, Christine. Ya, siapa setelah Christine, Endro. Ya. Shalom Bapak Paul, Bapak Heri, semua yang ada di sini, Bapak Ibu. Ya, saya juga mau menyapa viewers yang dimanapun menonton channel ini dan menyapa di channel saya. Tadi jujur Pak, saya kira saya ada yang hack cyber saya gitu Pak. Kok tiba-tiba pas lagi saya streaming mati begitu Pak. Wow, kata saya. Akhirnya lanjut lagi ya. Dan saya mau menyapa viewer saya yang di channel saya. Mohon maaf, live chat-nya saya nonaktifin dulu sementara karena koneksi tidak stabil ya. Ya, untuk kita kita tidak lama ya. Kita doakan ya gereja YouTube itu diblok. YouTube-nya diblok hari ini. Oh, berarti nggak jadi. Oh, pantesan sama itu ya. Berarti nggak bisa live ya. Berarti saya ini jam 9 teman-teman. Hari ini teman-teman viewernya berapa semua? Teman-teman langsung ke ini ya. Hagios Eropa. Iya, ya, jam 9 kita langsung buka Hagios Eropa. Zoom-nya seperti biasa tidak berubah dari kekal kepada kekekalan. Ya.
Gereja YouTube Halo. padahal udah 200.000 subscriber lebih itu. Ya, baru tadi. Jadi tidak bisa bareng-bareng. Oke, lanjut Christine. Iya, itu Pak. Tadi saya pikir loh, kenapa tiba-tiba YouTube saya tumbenan gitu Pak, tiba-tiba mati sendiri ya. Akhirnya bisa lagi lanjut ya. Untuk Pak Paul ya, jujur aja saya sering ngikuti juga ya, khususnya kayak kelas Pancasila itu sangat berguna juga ya dari Pak Jenderal, dan di channel saya juga ada yang bilang itu bagus sekali materinya untuk disampaikan ya. Karena saya juga orangnya nasionalis Pak. Saya singkat aja Pak ya. Jadi saya juga dulu dari kecil tumbuh hidup di lingkungan Muslim. Teman-teman saya Muslim, bahkan teman Kristen saya nggak ada, bisa dibilang itu ya. Saya dari sekolah itu negeri, SD, TK itu udah negeri, dan itu lingkungan Muslim gitu. Dan saya nasionalis gitu orang Pak. Dan begini Pak ya, kalau dari segi Muslim ini kan karena ajarannya ya Pak, Al-Qur'annya yang mereka harus patuhi, harus seperti ini. Bahkan ada yang Muslim dia masih mempertanyakan ajarannya dia itu kadang tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu. Yang kok begini begitu ya Pak ya. Dan karena itu tadi dia lahir di keluarga Muslim, terus dia tumbuh lahir besar dengan pendidikan juga di Al-Qur'an gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau dengan terdidik pola kehidupan seperti itu Pak gitu ya. Dan jadi mayoritas ini dan saat ini di Indonesia gitu ya. Dan ya kalau untuk segi agamanya pasti banyak sekali kasus penistaan yang di Indonesia sendiri sering kita hadapi, dari mu'alaf ya, rata-rata yang dari Kristen ke Protestan itu bahkan benar-benar bikin sakit hati ya, sampai salib kita aja dihina dengan tegas gitu ya Pak. Bahkan ada juga yang sampai menghina pemimpin gitu ya Pak. Kalau dari saya Pak Fauzang ya, udah semua sih memang udah terwakilkan. Yang pasti ya satu aja sih Pak, sehat selalu Pak, dan mohon maaf Pak, mungkin kalau untuk bahasanya kadang bahasa Bapak memang agak maaf ya, kayak tadi self service gitu ya, itu kurang enak didengar dengan kaum Hawa itu sih Pak yang tadi. Terus sama kabar gitu aja Pak ya. Ya semangat terus ya Pak melayani Pak di mana pun. Oke, kita akan selesaikan ya. Terima kasih Christine, Pak Indro Prianto, lalu Dat Vander terangkan, lalu kita akan closing statement. Silakan Pak Indro. Halo Pak Indro. Ya, kita lanjut Dat Vander dulu. Ya, salam sejahtera, Rahayu. Saya baru install kata ini di modul saya nih, Rahayu. Senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Paul nih. Jangankan 196 negara heboh, di berita seluruh galaksi aja udah viral. Kemarin saya diutus oleh Yang Mulia Kaisar Palpatine untuk melanglang buana melihat planet ini, di mana sedemikian besar sumber daya dan bala kekuatan telah dikerahkan secara dahsyat untuk meringkus sosok Bapak Paul ini. Saya kembali lagi dari galaksi, buang bensin jauh-jauh, karena dapat laporan dari robot pemantau bahwa Bapak Paul kabarnya udah berhasil diringkus dan ditangkap. Ternyata hoak ya. Sia-sia dong, bensin di galaksi mahal loh, seliter 35.000 kredit. Robot pemantau akan saya pecat habis ini. Saya mau belajar juga cara menangkap satu AJ Gile bandel itu gimana. Saya udah ngejar putra saya Luke Skywalker itu sono sini sampai sekarang nggak ketangkep-tangkep. Saran saya kepada para penduduk planet ini, jangan gampang kemakan hoax dong. Jadilah pembaca berita yang bijak, cek dan recheck. Nah, mengenai Pancasila, saya lihat konsep Pancasila ini harus dipertahankan dan jangan sampai hilang. Karena konsep inilah yang saya lihat jika benar-benar diimplementasi dan diinternalisasikan dengan benar, bisa mempersatukan satu tempat dengan berbagai macam etnis, suku, dan agama seperti di galaksi kami juga. Dan Pancasila inilah satu-satunya yang bisa memberi kedamaian, kemerdekaan yang sesungguhnya, keadilan, dan keamanan bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di galaksi pun kami juga harus belajar banyak dari sistem Pancasila ini. Besok malam kalau tidak salah ada diskusi seru lagi di channel Sahabat Tanpa Ragi ini kan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Doakan supaya saya bisa kembali ke galaksi dengan selamat. Baik,
Naik ojek online, Pak, aman. Ini luar biasa ya. Apa namanya konverternya? Dahsyat. Dat Vander, terangkan, monggo silahkan. Iya. To the point, Pak ya, silakan. Ya, kalau menurut saya menggugat Pancasila itu sebenarnya refleksinya sangat sederhana. Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Om Swastiastu, Shalom, itu harus dihapuskan itu dari setiap sapaan. Baik itu presiden, di sekolah, di mana. Itu sudah sebenarnya itu menggugat Pancasila dalam arti jangan lagi ada yang kayak begitu-begitulah, itu kan agama itu. Ya, itu pertama. Mungkin juga seperti contohnya, kalau bisa, ini sebenarnya udah sering kita bahas ini dengan Pak Paul juga, kalau bisa jangan ada lagi ya baju-baju atas nama agama di instansi-instansi, bahkan juga di masyarakat kali ya, di sekolah-sekolah. Kalau bisa malah baju-baju adat daerah masing-masing aja yang dibuat supaya jangan agama lagi yang ditonjolkan. Jadi dari nilai-nilai hal yang sangat kecil sebenarnya kita bisa melawan menggugat Pancasila ini, sehingga Pancasila yang diperkuat, sehingga agama tidak lagi menonjol, kan begitu. Karena sebenarnya yang membuat Pancasila itu redup dan konsep Pancasila sekarang ini juga ada Pancasila ala syariah, itu sebenarnya karena agama. Nah, sekarang bagaimana supaya ini dilawan dengan hal-hal kecil seperti ini, sehingga seluruh masyarakat itu polanya bukan lagi pola agama, otaknya bukan otak agama lagi, tapi otaknya, pola pikirnya itu adalah nasionalisme. Itu saja barangkali dari saya, Pak Ekim. Terima kasih. Iya. Suaranya hilang. Udah Pak, udah ya, itu aja. Ini, ya, baik. Terima kasih, saya cukup. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Terima kasih sahabat sekalian. Saat ini Paul, apa pesan Paul terhadap gereja-gereja, terutama yang di mata Paul ini, mereka kadang-kadang tanpa sadar ya, sembunyi di balik kasih, bahkan kasih itu seolah-olah diam saja. Apa implementasi kasih yang tepat? Ya, ekspresi sekarang kasih ini yang kan sudah tepat jadi viral. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Jadi kalau ada gereja bilang takut 98, takut ini, takut itu, maka kamu tidak punya kasih. Jangan-jangan gerejamu tidak lahir baru. Kedua, kalau kamu gereja tidak melakukan diakonia dan marturia, jangan-jangan gerejamu tidak lahir baru. Saudara-saudara, tinggalkanlah gereja yang takut ini, takut itu. Tinggalkanlah gereja yang tidak marturia dan diakonia. Saya jamin itu gereja tidak membawa kepada kebenaran, tapi hanya hura-hura, masturbasi rohani. Ya. Termasuk si pendeta Yeri itu. Pendeta Yeri yang sama itu, Mr. Bobby, yang ngatain kumis saya jelek. Itu nanti saya jadi kodok dalam tempurung itu si Mr. Bobby itu. Gitu ya. Jadi saudara, tinggalkanlah gereja yang tidak marturia dan diakonia dan selalu takut ini takut itu. Karena itu tidak membawa kepada Kristus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Apakah saya nekat? Tidak. Saya berdoa. Ya, saudara-saudara, saya masih ada. Mari berpuasa dan berdoa untuk Indonesia. Bukan puasa nunda makan, benar-benar 24 jam makan sekali. Ya. Ayo. Loh, saya pun melakukannya. Saya nggak ngawur-ngawuran ya. Saya begini itu saya tanya Tuhan, saya tanya Roh Kudus, aku harus bagaimana Tuhan? Aku takut Tuhan sendirian. Ternyata akhirnya, ya itu tadi ya, Tuhan kirimkan malaikat. Jawa Pos itu. Itu kan malaikat toh namanya toh. Loh Muslim Pak. Loh memang kenapa? Kalau Muslim memang bukan malaikat, suka-suka Tuhan. Ya. Ya. Nah, itu bangsa Israel juga pernah ditolong. Iya, sama Bileam itu. Orang kafir. Bileam. Lalu Paul, apa pesanmu dan nasihatmu dan doronganmu, motivasimu terhadap Kristuber, YouTuber? Bersatulah, gunakan momentum ini, ambil momentum ini ya, karena nggak akan terjadi 10 tahun sekali. Ya, gunakan momentum ini seviral-viralnya. Mumpung ada yang mau disalib nih, besok nggak ada yang mau disalib, nanti belangkonya Heri disalib. Oke, gitu. Tuhan Yesus memberkati. Bersatu ya, bersatu, jangan tidak-tidatan lagi.
Ya mumpung ada yang mau disalib nih, ya. Iya, gitu. siap. Ini tawaran tidak datang 2 kali ya, sorry ya. Gitu ya. Ayo, Paul, berdoa. Ya, siapa? Silahkan Paul berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk gereja apologis. Nanti saya tutup dalam doa. Saya yang tutup dalam doa. Silakan. Tuhan Yesus, saya mentransferkan, mengimpartasikan roh keberanian, roh keperkasaan, Jehovah Nisi, Jehovah Sebaot, bersama dengan para YouTubers dan para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia dan para pemirsa yang mendengarkan siaran ini. Jehovah Nisi, Jehovah Sebaot, bersama dengan Anda di dalam nama Yesus, roh keberanian bersama dengan Anda. Revival terjadi di Indonesia mulai dari saat Anda mendengarkan ini. Tuai jiwa-jiwa, tuai jiwa-jiwa, tuai jiwa-jiwa, sebab Jehovah Sebaot, Jehovah Nisi bersama dengan Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan, Pastor. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Yosef Paul Sang. Banyak orang kurang mengerti, kurang paham, tetapi kami tahu seiring perjalanan waktu Engkau menolong, membuka cara dan Engkau membela. Kami tahu bahwa anakmu ini sedang ada di dalam caramu yang banyak kita tidak tahu. Tetapi yang kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Minta kasih karunia-Mu supaya menyertai damai sejahtera, kekuatan ada padanya dimanapun ia berada, terus memberitakan kebenaran dengan keberani dan hikmat marifat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak istrinya, pengajarannya, dan semua hal yang dikerjakan. Semua yang belajar daripadanya, Engkau urapi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kita live ya Dios Eropa. Terima kasih. Nomnya seperti biasa 851 772 4545. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Halo. Saya langsung tinggal ya. Saya live ya. Halo. Sudah ditungguin. Halo.